Iya, sekarang kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya sayang, ditutup matanya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu di pagi hari ini atas kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami bisa belajar Tuhan, walaupun kami belajar melalui daring. Kiranya Tuhan, pelajaran hari ini membawa kami ke arah yang lebih baik. Kami dapat meninggalkan kelakuan-kelakuan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami dapat kembali ke jalan yang benar. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat ibu guru yang mengajar kami. Walaupun kami Tuhan tidak bertemu dengan para bapak dan ibu guru kami, kiranya Tuhan berikan kesehatan, rezeki dan hikmat, agar Bapak Ibu kami dapat tetap mendidik kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua anak didik kami yang saat ini mereka sedang mencari nafkah Tuhan, dimanapun mereka bekerja dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Berkatilah pekerjaan tangan mereka, berkatilah juga buah pikiran mereka untuk anak-anaknya Tuhan, dan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani dan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya Tuhan, karena orang tua mereka lah yang menjadi Tuhan yang mereka lihat di dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga memohon di pagi hari ini kepadamu Tuhan, kiranya COVID-19 Tuhan hentikan, karena kuasa Tuhanlah yang bisa menghentikan itu semuanya dari negara kami ini Tuhan, sehingga kami bisa belajar seperti biasanya di hari akan datang. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, orang-orang yang berdosa, ampunilah kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami. Amin. Iya, materi kita hari ini yaitu tentang memahami cara hidup manusia yang bertobat. Sekali lagi ya, memahami cara hidup manusia yang bertobat. Iya. Sekarang kita baca dulu cerita halaman 29. Dengarkan ya. John Newton dilahirkan di Inggris pada tahun 1725. Ibunya seorang Kristen yang saleh, sedangkan ayahnya seorang nakhoda kapal laut. Sebagai Kristen yang saleh, ibunya selalu mengajarkan kepada anaknya tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ibunya selalu bercerita tentang Yesus yang baik dan mengasihi manusia berdosa yang datang kepadanya dengan pertobatan. Tapi sayangnya, sang ibu yang
melahirkan John Newton telah meninggal dunia. Pada saat ibunya meninggal, John Newton itu adalah memasuki usia 7 tahun. Coba dulu kau bayangkan, umur 7 tahun kau, orang tuamu sudah meninggal, ya. Tidak ada lagi dan tidak akan pernah lagi kau panggil namanya ibu. Seperti itulah si John Newton ini. Anaknya masih remaja ini mengalami dampak pergaulan setelah orang tua John Newton meninggal, ibunya John Newton pun mengalami pergaulan yang tidak sehat. Yang tadinya mamanya selalu menceritakan Tuhan Yesus, siapa itu Tuhan Yesus kepada John Newton, tapi setelah ibunya meninggal itu tidak ada lagi didengarnya. Akhirnya dia pun masuk ke pergaulan bebas. Akhirnya apa? Nilai-nilai kekristenan yang pernah didengarnya dari ibunya itu telah ditinggalkannya. Kasih, kelembutan, dan saling menghargai tidak dihiraukannya lagi. John Newton menjadi tumbuh seorang anak yang bandel, anak yang sulit untuk diatur. Ya, itulah kehidupan John Newton setelah ibunya meninggal. Dalam iman Kristen, bertobat adalah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sekali lagi ulangi, dalam iman Kristen, arti bertobat adalah percaya dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan juga sebagai Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Ya, bertobat disebut juga sebagai orang yang lahir baru. Hidup baru berarti suatu keadaan di mana kehidupannya sudah berubah. Contohnya yang tadinya seperti John Newton, ya, waktu masa hidup ibunya, karena ibunya selalu menceritakan siapa itu Yesus, mengapa dia begitu baik kepada manusia. Tapi setelah dia meninggal, orang tuanya meninggal, John Newton pun berubah menjadi anak yang bandel. Itu tidak bertobat namanya itu. Malah berubah menjadi manusia yang nakal, yang jahat, yang susah diatur. Jadi kalau manusia yang bertobat, ya, anak yang tadinya dia tukang mencuri, tukang melawan orang tua, tukang berbohong, tukang berkelahi, tapi setelah dia mengenal Yesus, dia kembali ke jalan yang benar. Kelakuan yang dilakukannya itu tadi tidak lagi dilakukan, ditinggalkannya. Kembali dia ke jalan yang benar, artinya dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Ciri manusia yang lahir baru adalah meneladani Yesus, melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, itulah ciri manusia yang lahir baru, yaitu dia mau meneladani atau dia mau mencontoh Yesus dan mau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Pertobatan bukan hanya saja memperbaiki hidup kita di hadapan Allah, tetapi juga berdampak kepada hubungan kita kepada sesama manusia. Pertobatan sejati akan menghasilkan perubahan tindakan atau tingkah laku orang terhadap orang lain. Artinya kalau kita tadi sudah bertobat, yang tadinya kita suka berkelahi, suka melawan orang tua, suka membuat anak orang menangis, kalau kita sudah bertobat itu tidak akan kita lakukan lagi. Tapi hubungan kita kepada sesama manusia menjadi lebih baik. Setelah bertobat, kita memiliki sikap yang justru seperti yang Ibu bilang tadi. Sebelum dia bertobat, kelakuannya selalu berbohong, tidak mau memaafkan orang lain, selalu mencuri, memaki orang, melawan orang tuanya.
Tapi setelah dia bertobat, semuanya tadi kelakuan-kelakuannya yang tidak benar itu ditinggalkannya. Dia hidup ke arah yang lebih baik, yaitu menjadi baik kepada orang tuanya, penurut, menjadi tidak berbohong, tidak mau lagi mencuri, hormat kepada orang tua. Itulah ciri-ciri orang yang sudah bertobat. Ya. Pertobatan meliputi 3 hal. 1. Penyangkalan diri dan perubahan. Itu dapat kita baca di dalam Kisah Rasul 3 ayat 19. Yang kedua, penundukan diri dan kerelaan hati untuk diajar. Itu dapat kita baca di dalam kitab Yakobus 1 ayat 19 sampai 25. 3. Kerelaan untuk terus dibentuk. Artinya kita selalu mau dibentuk. Kalau misalnya dikasih nasihat, kita dengarkan, kita laksanakan. Sekarang kalau kita lihat anak-anak sekarang kok dinasihati malah bagaimana? Melawan. Yang bagus pun dibilang gurunya melawan. Yang bagus pun dibilang orang tuanya tidak mau terima. Itulah anak-anak yang sekarang. Jadi itulah pertobatan. Pertobatan meliputi 3 hal. Ibu ulangi sekali lagi. 1. Penyangkalan diri dan perubahan. Ya, penyangkalan diri dan perubahan. Itu dapat kita baca dalam Kisah Rasul 3 ayat 19. 2. Penundukan diri dan kerelaan hati untuk diajar. Kerelaan untuk mau diajari. Yaitu Yakobus 1 ayat 19 sampai 25. Yang ketiga, kerelaan untuk terus dibentuk. Itulah pertobatan yang Ibu bacakan tadi meliputi 3 hal. Yang pertama tadi apa? Penyangkalan diri dan perubahan diri. 3. Penundukan diri dan kerelaan untuk diajar. Yang ketiga tadi, kerelaan untuk terus selalu diapai? Dibentuk. Iya. Sekian dan terima kasih pertemuan kita hari ini. Kiranya melalui pelajaran hari ini anak didik Ibu dapat memahami dan melakukan seperti yang Ibu ceritakan. Mau diajari, mau dibentuk. Ya.